Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran. Nah, judul yang kita pakai adalah cara tepat bergaul dengan Al-Quran. Kita dengan Al-Quran ini minimal ada 4 hal yang perlu kita bahas. Ya. Ada 4 hal cara bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Nah, 2 hal yang pertama, membaca dan menghafal, ini kebaikannya, keberkahannya hanya kembali kepada si pembaca atau si penghafal. Berbeda dengan mentadaburi dan mengamalkannya. Ini dampaknya jauh lebih dahsyat, ya, keberkahannya jauh lebih terasa bagi kebangkitan umat Islam. Karena itu, membaca dan menghafal ini sesuatu yang penting, tetapi tidak menjadi tujuan. Karena tujuannya adalah mentadaburinya dan mengamalkannya. Maka ini perlu dipahami bersama, ya rekan-rekan. Jadi fokusnya umat itu jangan di membacanya dan menghafalnya saja. Sekalipun 2 hal ini penting dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tetapi yang perlu kita pahami, ya, interaksi kita dengan Al-Quran, gaul kita dengan Al-Quran, jangan berhenti dalam membaca dan menghafal. Tetapi kita lanjutkan, kita upgrade terus sehingga kita mampu untuk mentadaburinya dan mengamalkannya. Nah, karena itulah kenapa, ya, dalam hadis dan banyak hadis menegaskan, ya, pentingnya kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Karena dari situ akan lahir yaitu mengamalkan Al-Quran. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat ar-rahmah wa ghasyiyat rahmah wa haffat malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indah. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidaklah ada sebuah kaum, ya, kaum ini kan artinya luas, ya, bisa keluarga atau masyarakat juga. Intinya adalah tidak ada orang berkumpul, ya, di rumah daripada rumah Allah, ya, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Ini tidak ada sekelompok orang, ya, dimanapun berada sebenarnya, ya, utamanya di masjid. Mereka membaca Al-Quran, kemudian wayatadarasunahu bainahum. Mereka mudarosah, ya, mempelajarinya, saling mengingatkan, ya, terkait dengan Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. Jadi rasa tenang. Ya, kalau orang ikut kajian, ya, seperti sekarang ini, ya, para pemirsa ikut mengaji bersama, ya, mendengarkan bersama, harusnya hatinya merasa tenang dan nyaman. Tapi kadang kita ini kalau mendengar Al-Quran, mendengar kajian, kita malah merasa resah. Ini kenapa sebabnya? Karena hati kita sedang bermasalah. Ya, di hati kita sedang bermasalah. Nah, Allah akan memberikan orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, as-sakinah, rasa tenang. Tenang. Ya, ada masalah apapun, ya, bisa dihadapi dengan tenang. Nah, ini penting loh, ya. Kalau orang nggak punya tenang ini bisa bermasalah sampai
Kalau orang luar negeri kemana-mana katanya mencari ketenangan. Kita nggak perlu jauh-jauh, cukup ke masjid, buka Al-Quran, ya kita baca. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan, Allah curahkan ar-rahmah. Rahmat itu kan kasih sayang. Kalau orang udah disayangi Allah, ya minta ampun pasti akan dituruti. Ya. Nah ini ibaratnya seorang anak disayang orang tua, ya sudah, semua akan diberikan. Nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala walillahil matsul a'la. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bahkan belas kasihnya tidak membeda-bedakan. Siapapun diberikan rahmat Allah, apalagi orang mukmin, ya, orang yang mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, maka di bahasanya wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka. Ghasya itu artinya menutupi, artinya apa? Dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hafathul malaikatu. Ya, hafathul malaikatu itu artinya dikelilingi oleh para malaikat. Ngapain malaikat ini? Mereka mendoakan orang tersebut. Dan yang puncaknya adalah wadzakarallahu fi man indah. Allah memamerkan, menyebut orang yang mempelajari Al-Qur'an ini ya kepada para malaikatnya. Ini luar biasa ya. Ini keutamaan kita dengan Al-Qur'an. Maka semakin kita dekat dengan Al-Qur'an, semakin kita mau menggauli dengan betul-betul tulus ikhlas, ya, maka tentunya keberkahan Al-Qur'an semakin akan kita dapatkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ya, tentu kalau kita ditanya mungkin, ya kita orang Islam ya masa nggak bisa baca Al-Quran? Ya, tidak ada salahnya menjawab seperti itu. Ternyata kalau kita pelajari dan kita lihat ya teman-teman, ternyata luar biasa. Banyak hadis, banyak riwayat ya menegaskan tentang keutamaannya membaca Al-Quran. Di antaranya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bacalah Al-Quran ya karena sesungguhnya Al-Quran nanti kelak di akhirat didatangkan oleh Allah SWT dan dia diizinkan untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah, ini kan luar biasa. Makanya kenapa selalu kita usahakanlah ya minimal sehari 1 lembar. Pokoknya ada waktu. Nggak harus di apa ya, pokoknya ketemu waktu ya kita harus apa namanya mengisinya dengan membaca Al-Quran. Nah kadang kita itu apa ya nggak sadar kita kalau membaca HP bisa kuat berjam-jam toh, membaca mengikuti media sosial bisa berjam-jam. Tapi kalau kita baru membuka Al-Quran baca sebentar sudah ya kan sekantok. Nah, ini tentu memang ada ujiannya pastilah, kebaikan pasti ada ujiannya. Bahkan Allah SWT akan memberikan pahala membaca Al-Quran ini 1 huruf 10 kebaikan. Coba 1 huruf 10 kebaikan. Tinggal kamu hitung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai akhir berapa huruf itu? 1 huruf. Maka kita kalau baca nun ya 1 huruf 10 pahalanya. Maka Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Rasulullah mengatakan saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tidak. Artinya 10 pahala tidak, 10 pahala kebaikan tidak. Tapi itu hitungannya adalah alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Ya, ini kan Masya Allah. Bahkan Al-Quran ini ya menjadi cahaya petunjuk di muka bumi ini. Dan madukhrun laka simpanan, artinya akan menjadi simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis ya Al-Bazzar mengatakan ya adalah Al-Bazzar meriwayatkan innal baita alladhi yuqra'u fil Qur'an yakthuru khairuhu wal baitu alladhi la yuqra'u fil Qur'an yaqillu khairuhu. Jadi rumah, tempat, kalau teman-teman jadi kos-kosan ya, pokoknya di tempat manapun yang di situ dibacain Al-Quran maka akan banyak keberkahannya. Allah akan tumpahkan berbagai macam kebaikan keberkahan. Tapi kalau nggak pernah dibacain Quran, nggak pernah apa istilahnya megang Quran dulu aja nggak pernah,
ya nggak pernah dilakukan, maka rumahnya ini akan dipenuhi ya makhluk-makhluk halus. Kenapa rumah-rumah bagus ya terlihat suwung, ya terlihat sepi, mana angker gitu ya, karena nggak pernah dibaca Al-Quran. Kalau teman-teman ditawari rumah angker gitu dengan harga murah, ambil aja, dibacain Quran hilang semua itu. Ya. Nah, kadang ya tadi saya katakan kenapa hati kok kadang berat membaca Al-Quran? Kenapa kita kok merasa berat membaca Al-Quran? Ternyata sudah disampaikan ya oleh Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, "Lau anna qulubana toharat ma syabi'na min kalami rabbina. Wa inna la akrahu ayyatiya ala yaumin la anzur ila mushaf. Wa ma mata Utsman hatta kharaqa mushafuhu min kasrati ma kana yatimun nadru." Jadi dalam pernyataan Utsman bin Affan, beliau mengatakan kalau seandainya hati kita ini bersih, ya bersih dari segala macam penyakit hati, ya bersih dari dosa, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Tidak akan pernah. Artinya nggak akan bosan itu. Enak, nyaman itu. Tapi kan kebanyakan kita jujur ya, kebanyakan kita itu merasa cepat capek, bosan karena apa? Hati kita ada masalahnya. Nah, ini. Bahkan beliau mengatakan, wa inilah akrahu ayatiya alayya yaumun la anzuru fil mushaf. Dan aku sungguh tidak suka, artinya beliau sangat menjauhi jika satu hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi artinya dia selalu membaca Al-Quran dan itu lewat mushaf, teman-teman. Dan ini sekaligus menjawab ya bagi siapapun yang bertanya, lebih baik mana membaca Al-Quran lewat mushaf atau lewat HP. Dua-duanya ada utamanya, tapi jauh lebih utama adalah orang yang membaca Al-Quran lewat mushaf. Ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Bahkan dikatakan Utsman ini tidak meninggal kecuali mushafnya itu sudah ngeriwili. Tahu yang ngeriwili ya? Artinya mushafnya itu sudah mau robek. Ya, karena apa? Sering dibolak-balik. Ya, sering dibolak-balik. Ya. Maka kalau kita ngelihat mushaf kita kok masih bagus, bahkan nggak rusak, ini menandakan bahwa orangnya jarang membaca. Ya kan? Oke. Nah, banyak ya riwayat-riwayat lain, di antaranya juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini ada perumpamaan ini, ya, perumpamaan antara orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan yang tidak seperti apa. Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, beliau bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti bau truja, ya, semacam apel, ya. Baunya wangi dan enak rasanya. Dan orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, tidak berbau tapi enak rasanya. Ada pun orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah rehana, enak baunya tapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran seperti handolah, tidak berbau dan pahit rasanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa dimanapun berada, terus bagaimana cara salah membaca? Jadi cara salafus saleh membaca gimana? Ini jawaban ini nanti membedakan ya pola cara bacaan kita dengan para salafus saleh. Ya, sama-sama membaca ini ya, tapi dampaknya lebih itu beda. Maka dikatakan di sini ya Abdullah bin Umar ya pernah mengatakan ya laqad istu barhanatan minad dahri. Jadi artinya aku sungguh telah hidup sekian lama ya. Sekian lama wa inna ahadana yu'tal imanu qabla al-Qur'an, dan sungguh di antara kami ya diberikan iman sebelum Al-Qur'an. Makanya istilahnya iman dulu, bukan sebaliknya. Karena para sahabat ini ya mereka ini mengimani Rasulullah SAW, mengimani ajarannya. Kemudian setelah itu turun Al-Quran, semakin kokoh imannya. Ya,
semakin kokoh imannya. Ya, karena di dalamnya diajarkan berbagai macam aturan. Maka para sahabat selalu memperhatikan mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi selalu mengikuti langkah-langkah yang disampaikan oleh Al-Quran. Berbeda dengan sekedar baca saja. Jadi bacaannya itu tidak melahirkan sebuah keimanan. Nah itu. Ya, bacaannya orang sekarang ini, atau kebanyakan orang, ya saya nggak mengatakan seluruhnya, itu tidak melahirkan energi keimanan. Nah, itu. Ya, berbeda dengan yang dibentuk di zaman para sahabat, ya mereka beriman dulu sudah. Ketika turun Al-Quran semakin kuatlah keyakinan dan keimanan mereka. Karena itu mereka ini membaca dengan penuh penghayatan, tenang, membaca dengan mushaf, ya. Bahkan di dalam hadis atau riwayat yang sahih dikatakan man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Jadi barang siapa suka untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah membaca lewat mushaf. Nah ini nih. Ya, semakin kuat jawaban tentang keutamanya membaca Al-Quran lewat mushaf, bukan lewat media lainnya. HP misalkan. Kemudian selalu menjaga setiap hari. Jadi punya namanya istilahnya wirdul qiraah. Wirdun itu kebiasaan dalam membaca. Nah, teman-teman ini ya harus dibiasakan sehari 1 halaman atau 2 halaman. Pokoknya istiqomah deh. Ya. Mau 1 lembar, 10 halaman boleh, 1 juz boleh. Nah, ini. Kemudian membuka hati sebelum mata. Jadi ketika kita bacanya itu kita yakin ini kita baca ini adalah perkataan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wow, harusnya kan membuat kita ini penuh dengan kekhusyuan. Karena kita membaca ya, kayak di antara kalian misalkan membaca surat dari cintanya misalkan. Ya kan rasanya beda tuh. Ada getaran cinta. Begitu pula kalau kita ini merasa ketika kita membaca Al-Quran ini ya ada rasa hadirnya keagungan Allah, maka akan muncul di sini rasa ketawaduan, rasa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka juga membaca ini di bacaan mereka ini digunakan untuk orang hidup. Artinya apa? Bahwa bacaan itu bukan untuk orang mati gitu maksudnya. Jadi Quran ini diturunkan bukan orang mati tapi bagi orang yang hidup. Harusnya seperti itu. Kemudian membaca untuk memahami, bukan membaca untuk bacaan. Beda sekali lah ya. Kalau kita membaca untuk mengetahui, ya memahami, maka ini akan dampaknya berbeda kalau kita membacanya sekedar bacaan, pengalaman. Ya sudah kayak kita membaca surat kabar gitu kan, iklan cepat cet gitu. Nah sekali lagi teman-teman ya, membaca Al-Quran ini bukan tujuan, tapi apa? Wasilah. Wasilah itu apa? Perantaraan agar kita bisa memahami, mentadabburi dan mengamalkannya. Jadi sekalian membaca Al-Quran itu penting, tapi bukan tujuan utamanya. Harus kita upgrade terus untuk menjadi apa? Selain membaca dan menghafal adalah mentadabburi dan mengamalkan. Karena tanpa mengamalkan, memahami, tentu dampaknya tidak akan begitu signifikan terhadap perubahan umat. Dan itu terasa sekali. Nah, selain itu mereka ini ya membaca Al-Quran ya, dengan memperhatikan adab-adab Al-Quran. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Kadang kan ada orang baca Quran ya membawa Quran itu karape dewi, ditaruh di saku belakang atau ditaruh di lantai atau apa. Harus ada misalkan ya, diantaranya berwudu, ada dalam kondisi suci, menghadap kiblat, pakaian yang layak dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran supaya bacaan kita ini lebih bernilai atau ada dampaknya. Yang pertama niat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, niat ibadah karena Allah SWT. Kemudian keadaan suci, mengamalkan ilmu tajwid kan, kalau nggak bisa ya belajar lah.
hukum non mati itu seperti apa, hukum tanwin itu apa. Nah, ini kan harus dipelajari karena kita membaca Al-Quran ini bukan membaca koran sakar PDF tidak, tapi ada tata caranya, ada hukum-hukumnya sebagaimana kita membaca Al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara harus jelas. Jadi kadang orang membaca itu di matanya berkeliling kemana-mana, tapi mulutnya diem. Nah, ini bukan membaca, tapi apa namanya, menghayati saja, nggak membaca. Kemudian menangis. Menangis ini artinya apa? Ya itu seakan bisa menangis. Ingat azab Allah, masya Allah. Kemudian yang penting istiqomah. Nah, istiqomah ini ternyata ya tidak mudah. Maka perlu jadwal, perlu teman saling menguatkan. Maka kalau di antara kita ini lagi malas gitu, nanti teman datang untuk menguatkan, ini penting sekali. Nah, sekarang yang kedua adalah yaitu apa? Menghafal Al-Quran. Tadi kalau boleh saya katakan ya, membaca dan menghafal Al-Quran itu bukan tujuan loh teman-teman, bukan tujuan. Apalagi sekarang sudah ada apa namanya MP3 dan macam-macam kaset, apa kalau dulu ya kaset piringan ngerekam. Kalau sama-sama gitu ya apa namanya alat ini lebih canggih daripada kita. Dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini. Maka yang membedakan kita ini ya dengan alat itu apa? Mampu mentadaburi dan mengamalkannya. Makanya ya sekali lagi di sini saya ingin menekankan bahwa membaca, menghafal itu suatu hal yang sangat luar biasa. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena tanpa memahami, mentadaburi, tentu tidak akan ada perubahan dampak yang signifikan dalam apa namanya diri umat. Nah, apa sih keutamaan menghafal Al-Quran? Dia didahulukan daripada orang lain dalam sholat. Jadi kalau ada orang datang yang paling banyak hafalannya, dialah yang berhak untuk jadi imam. Kemudian didahulukan ya atas lainnya dalam kuburan, dihadapkan ke kiblat kalaupun mengharuskan dikubur bersama. Jadi kalau ada orang dikubur bersama ya, ini gimana arahnya? Maka yang paling diutamakan dulu adalah penghafal Al-Quran. Kemudian dia berhak menjadi pemimpin jika memang mampu loh ya. Nah, sekarang ini kan banyak orang hafal Al-Quran tapi cara manajemen perlu belajar lagi ya. Maka harus banyak belajar. Kemudian kedudukan penghafal Quran nanti di apa namanya di akhirat itu ya ayat akhir yang dihafalnya itulah kedudukannya nanti. Kemudian dia akan bersama para malaikat di rumahnya dimanapun berada ya, bersama malaikat. Dia akan diberi mahkota kemuliaan luar biasa ya. Orang tuanya juga diberikan kemuliaan. Nah ini jadi banyak sekali ya hadis-hadis terkait tentang menghafalkan. Itu tujuannya apa? Untuk menghasung. Jadi umat ini harus punya pedoman, ada yang dihafal, ada yang untuk dijadikan rujukan. Ini penting sekali. Nah, karena itulah kenapa anak-anakku ya kalau kita bisa menghafal seluruhnya, why not? Mumpung masih muda, semangatnya masih luar biasa. Ini ya perlu untuk dikuatkan dalam penghafalan Al-Quran. Oke. Gimana cara menghafal Al-Quran? Nah ini azam yang kuat. Azam itu keinginan yang kokoh dan kuat, ya. Kemudian jiwanya tenang. Ini orang menghafal itu nggak boleh kemerusung, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh dalam kondisi emosi, nggak boleh. Apalagi sedih nggak boleh. Harus tenang. Ya. Kemudian dibaca dulu, kemudian dipahami artinya, baru hafal diulang-ulang. Itu caranya paling mudah itu. Jadi bisa lewat terjemahan juga bisa. Jadi lihat baca dulu. Kalau beberapa teori mengatakan ya satu ayat itu diulang 10 kali atau bahkan 15 kali. Insya Allah itu langsung masuk itu. Maksudnya mudah dihafal. Kemudian punya jadwal target. Nah ini yang agak sulit ya, dalam artian kita kadang itu kan nggak terbiasa terjadwal sehingga apapun ya tidak tertata. Kemudian yang penting ini istiqomah terus menerus. Nanti udah misalnya kita sudah sukses atau sudah kita jadi orang hebat malah lupa dalam menghafal Al-Quran. Kemudian bimbingan, artinya ada mursyid mendampinginya karena minimal temannya lah gantian dalam menghafal itu. Kalau enggak
kita merasa benar tapi ternyata nggak benar. Jadi Al-Quran tuh apa bahasanya ya? Ghalibun walaysa maghlub. Quran itu selalu menang. Enggak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, bagaimana salafus saleh mentadabburi? Kalau tadi sebelumnya bagaimana salafus saleh dalam menghafal, sekarang ini kita jelaskan bagaimana salaf dalam mentadabburi Al-Quran. Ya. Dikatakan ya, kitabun anzalnau ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Jadi jelas Quran itu diturunkan untuk apa? Ditadabburi. Ya, maka orang mukmin itu kalau dengar Al-Quran, didengar bacaan Al-Quran, selalu apa? Wajilat qulubum. Ada getaran. Ya, orang mukmin itu seperti itu. Ada getaran dalam jiwanya kalau dibacain ayat-ayat Allah. Nah, ini ada sebuah apa namanya kisah bahwa Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud kaget. Ya bagaimana? Tidak kaget. Ya, Quran itu kan diturunkan kepada Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah minta orang lain membaca kepadanya? Nah ini. Maka namanya diminta, maka Nabi siapa namanya Ibnu Mas'ud ini memenuhi apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bacaannya ya, surat An-Nisa, An-Nisa sampai ayat pakai faida ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana jika nanti suatu saat ya kelak di akhirat semua ya semua umat didatangkan dan kamu wahai Muhammad ya akan menjadi saksi kepada mereka. Luar biasa. Maka Rasulullah kemudian hasbukal, cukuplah. Ya, sudah cukup. Ya. Terus terlihat oleh Ibnu Mas'ud faida ainahu tadrifa. Jadi kedua matanya ini bercucuran air mata. Ya karena apa? Beliau membayangkan ya apa namanya kedahsyatan hari akhir. Ya setiap umat nanti didatangkan para saksinya masing-masing, sedangkan Rasulullah menjadi saksi bagi seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, ini juga memberikan memberikan sebuah petunjuk bahwa tadi pentingnya ada orang yang mendampingi kalau menghafal itu. Ya, pentingnya orang ada yang mendampingi dalam membaca supaya apa? Tidak ada kesalahan. Nah, intinya adalah bahwa hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mentadabburi. Jadi tadabbur itu memahami ya lebih mendalam, kemudian kita refleksikan pada diri kita. Kalau saya ini gimana terkait ayat ini ya? Sudah pasti belum ya? Nah itu namanya apa? Mentadabburi. Nah ada kisah lain juga sahabat ini luar biasa ya. Banyak sahabat merasa ketika apa namanya membaca Al-Quran ini ya selalu terbawa emosionalnya ya, dan ketika membaca Al-Quran ini merasa ada sesuatu yang ditujukan kepadanya. Maka ketika waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, ketika ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Ya. Hentikan mereka. Jadi ayat ini tertuju pada orang-orang kafir. Waqifuhum, hentikan mereka. Innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka ini diminta bertanggungjawab. Maka Umar ketika itu langsung muhasabah diri. Ya, karena beliau sebagai pemimpin muhasabah. Ya, bagaimana kalau ada ya, orang jatuh, ya misalkan jatuh ya gara-gara jalannya rusak, maka sungguh aku akan dimintai pertanggungjawaban. Luar biasa ini. Ya, dan kisah-kisah lain ya terkait bagaimana para salafus saleh mentadabburi Al-Quran. Bahkan ada seorang ulama namanya Ziyarah bin Abi Aufa. Ini meninggal dalam kondisi dia sholat, ya, sholat subuh. Ketika dia membaca atau beliau membaca Al-Quran surat Al-Mudaththir, faida nuqira fin naqur, ya ketika sasakala itu ditiup, ya yauma idin yaumun asir, ya, saat itulah hari yang begitu sulit,
Ya, jadi kalau ditanya masa atau hari yang paling sulit itu kapan? Yaitu hari kiamat. Sulit sekali. Kemudian dia jatuh dan meninggal. Nah, bagaimana cara mentadaburinya? Nah, ini pertama harus ada merasa butuh. Ya, kita butuh Al-Quran. Ya, kalau nggak ada rasa butuh sulit lihat kiranya kita bisa berkaitan dengan Al-Quran, memiliki ikatan emosional dengan Al-Quran, tentu sangat sulit sekali. Hati bersih, kemudian paham bahasa Al-Quran, minimal lewat terjemahan ya bisa. Walaupun saya katakan terjemahan itu tidak mewakili seluruh makna Al-Quran, tapi ya minimal. Apalagi sekarang terjemahan perkata juga ada. Jadi nanti di akhirat tidak ada alasan orang mengatakan saya nggak bisa bahasa Arab. Kemudian menghayatinya ya bisa juga dikuatkan dengan melihat tafsir yang ada, terjemahan tafsir juga sudah banyak. Nah, apalagi didiskusikan. Nah, ini tradisi ketika saya di Mesir itu luar biasa. Jadi kita membaca bareng-bareng, kemudian salah satunya mempresentasikan bacaan tafsirnya, kemudian kita diskusikan. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang bisa diungkap ya ketika diskusi tafsir itu. Nah, ini muncul pertanyaan, apakah kendala bahasa penyebab semuanya? Jadi kalau orang kan sekarang cari pembenaran. Oh, kita ini kan nggak bisa bahasa Arab, kita ini bukan orang Arab, macam-macam lah ya alasan manusia. Maka alasan semacam itu nanti di akhirat tertolak. Harusnya kan kita belajar, kalau nggak bisa bahasa Arab ya belajar bahasa Arab. Harusnya seperti itu, bukan malah mencari pembelaan. Nah, ini loh. Ya, kemudian juga sekarang sudah banyak sekali terjemahan ya Al-Qur'an, baik terjemahan Al-Qur'annya maupun tafsirnya. Jadi tidak ada alasan ya satu saat kita nanti ketika ditanya menjawab bahwa kita tidak bisa bahasa Arab atau kita bukan orang Arab. Tidak ada alasan. Karena apa? Al-Qur'an ini diturunkan untuk semua manusia. Tidak hanya untuk orang Arab ya. Kalau bagi yang belum bisa bahasa Arab ya dengan cara melihat tadaburnya dengan terjemahan dan tidak ada masalah. Ya, kemudian juga perlu kita tegaskan ya teman-teman bahwa Al-Qur'an ini adalah harus menjadi ruh setiap langkah kita. Misalkan kita lihat ya Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya yang dalam kisahnya mengajarkan surat Al-Maun, ya ini gambarannya kesuksesan beliau dalam menjadikan Al-Quran sebagai gerak atau motor penggerak bagi seorang Muslim. Ya Muhammad Iqbal ya pernah menyatakan dan merasa ya kecewa ketika melihat umatnya menggunakan Al-Quran untuk orang mati. Ya, sekali lagi ini kita bukan membahas boleh tidaknya ya, itu kembali kepada pendapat masing-masing. Tetapi adalah ya ironis ya kalau Al-Quran ini hanya sekedar dibacakan kepada orang meninggal. Sedangkan orang masih hidup tidak mau baca Al-Quran. Dengan aneh. Nah, ya sekali lagi kita membacakan ini diusahakan ya pelan-pelan mentadaburinya. Nah, kalau sebagian orang kan kejar-kejaran kapan khatamnya. Oke, good ya, itu bagus. Tapi jauh akan lebih bermanfaat, jauh lebih akan memberikan dampak apabila kita berusaha memahaminya, mentadaburinya. Maka dikatakan la khaira fi qiraatin laisa fiha tadabbur. Tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya ya ketika kita membaca tanpa kita mentadaburinya. Nah, apa yang menjadi penentu kemajuan umat? Nah, ini. Yang menjadi penentu kemajuan umat itu bukan membacanya atau menghafalnya. Ya. Kalau itu anak kecil pun bisa menghafal, ya kan? Bahkan sekarang banyak ya anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Ya. Tapi yang menentukan itu adalah tadi saya katakan ya tadabbur Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Ini paling utama. Maka kalau kita lihat salafus saleh ya pada zaman sahabat, mereka ini dikenal dengan suratul istijabah. Ya respon
flexibility-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi cepat responnya. Ya misalkan ya, ketika turun tentang ayat hijab misalkan, ya mereka bersegera itu, wanita-wanita itu bersegera ngambil yang ada yang bisa dipakai tutup kepalanya. Ada yang mungkin kalau bahasa kita ngambil korden, ngambil taplak, ngambil kain apa, segera untuk menutupi kepala mereka. Ya ini menggambarkan bagaimana mereka sangat begitu cepat meresponnya. Ya karena iman. Kalau orang sekarang, kalau teman-teman, ya maaf ini ya, memakai jilbabnya hanya sekedar gaya, atau ketika ada kondangan atau apa, itu kita belum beriman, ya. Belum beriman secara benar. Iman yang benar itu artinya kita tunduk mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan ya kita lakukan, kita jalankan. Tidak perlu tanya, nggak perlu protes. Nah, kita hambanya, ya kan? Nah ini, maka jangan sampai kita mencari-cari alasan. Ya. Termasuk kalau kita bermedia sosial, ya jangan sampai ada yang terbuka dari aurat kita. Tetap kita pakai hijab. Nah, ada kisah lagi yang menarik, Handolah. Handolah ini seorang pemuda lagi selesai nikah, di malam pertamanya, ada panggilan jihad. Segera dia ikut turun berjihad. Ya, sampai kemudian meninggal di medan perang. Nah, uniknya Rasulullah ini melihat Handolah ini dimandikan oleh para malaikat. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya siapa nama sahabat yang disebut dengan Ghasilul Malaika, orang yang dimandikan para malaikat, yaitu Handolah. Kenapa sebabnya kok dimandikan para malaikat? Nah, beliau ini malam pertamanya itu kan sama istrinya ya. Kemudian ternyata beliau belum sempat mandi itu, ya, sehingga beliau langsung turun medan perang dan meninggal. Nah, kenapa rahasianya beliau dimandiin oleh para malaikat. Nah, kemudian juga ya Rasulullah sangat mewanti-wanti ya, wanti-wanti itu diingatin secara keras ya terhadap umatnya yang menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjuro. Maka Rasulullah melaporkan, wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rasul berkata, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjuro. Mahjuro itu disia-siakan. Jadi nggak digagas, orang digagas. Termasuk orang yang nggak mau membaca, ya orang yang mau menghafal, mau baca, mau menghafal tapi tidak mengamalkannya. Kalaupun mengamalkan salah kaprah, nah ini yang jadi masalah. Ya. Nah, Rasulullah SAW pun ya, sempat berpesan kepada Abu Hudzaifah ketika menemui perbedaan dan perpecahan di antara umat. Apa perintahnya? Ta'allam kitab Allah. Jadi belajar, kembalilah lihat kitab Allah SWT. Ya. Wa amal bihi fawanaja. Dan beramallah dengan Al-Quran, maka itu adalah kunci daripada apa? Kunci daripada kebebasan atau keselamatan. Ya, keselamatan. Ya, wa amal bihi fawanaja. Dan lakukanlah, kerjakanlah Al-Quran sesungguhnya dengannya fahuwa an-najah. Jadi dengan membaca Al-Quran, mengamalkan, mentadabburinya, ini adalah kunci keselamatan seseorang. Nah, kemudian ya Hasan al-Basri pernah mengatakan kanu yatadabbaruna bil-laili wa yanfiduna bin-nahar. Jadi para salafus saleh itu malamnya membaca Al-Quran, paginya diamalkan. Artinya apa? Sesuai apa yang dipelajari dalam Al-Quran itu diamalkan. Menolong orang, menolong sesama, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran ini? Pertama harus belajar bagaimana salaf mengamalkan Al-Quran. Maka harus sesuai dengan salafus soleh. Ya, sesuai salafus soleh. Kemudian apa? Sesuai kemampuannya. Artinya apa? Kita mengamalkan Al-Quran ini, mengamalkan agama ini, ya semaksimal mungkin. Ya, kemudian paham fikih dakwah, bagaimana cara berdakwah. Kadang-kadang kita itu kan membaca Al-Quran,
kemudian kita terinspirasi sesuatu, tapi kita kadang tidak melihat juga sisi-sisi dakwahnya. Apakah cara ini seperti ini langsung disampaikan atau gimana, kan perlu bahasa dakwah. Kemudian paham fikih ikhtilaf, fikih perbedaan, tidak berlebih-lebihan, ya. Kemudian ikhlas itu. Jadinya harus berproses. Jadi kita mengamalkan itu butuh proses, ya, butuh waktu, butuh pemahaman, dan harus juga ikhlas. Nah, selanjutnya ini, ya, ketika Al-Quran ini bisa diamalkan dengan benar, maka ini akan menjadi sumber superior umat. Artinya umat ini akan menjadi kokoh dan kuat. Ya, dan ini harus dipahami, ya teman-teman. Ya, kalau kita tidak lagi memiliki pedoman yang kokoh, landasan yang kuat, maka akan mudah diombang-ambingkan orang. Nah, dengan Al-Quran inilah ya umat Islam harusnya dia lebih kokoh. Karena apa? Dia punya prinsip yang begitu kental sekali, yang bisa dipegang kepercayaannya, yaitu Al-Quran. Nah, ada sebuah kisah ini kisah menunjukkan superior umat, ya. Saya ambil satu kisah saja, ya. Kisah Al-Baqilani. Al-Baqilani ini seorang ulama yang sangat-sangat cerdas. Ya, kecerdasannya itu sampai terdengar ke luar negeri, sampai ke Raja Romawi. Nah, kemudian Raja Romawi mengundangnya untuk menguji sejauh mana kecerdasannya Al-Baqilani ini. Nah, sudah menjadi tradisi, ya, di negara-negara Eropa, ya, saat itu kalau mereka menghormati raja itu kan dengan membungkuk, ya, kayak orang Jepang gitu. Nah, dan Raja Romawi tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Maka kemudian, ya, raja ini mengundang siapa, Al-Baqilani ini. Apakah dia akan tunduk menghormati dengan cara membungkukkan kepada Raja Romawi atau bagaimana? Nah, untuk memaksa, karena dia tahu Al-Baqilani pasti menolaknya. Nah, untuk memaksa dia masuk ke dalam istana itu dalam kondisi dia membungkuk, maka pintu pintu istana itu sengaja dibuat separuh, sehingga dia kalau masuk itu belusuk, ya, belusuk gitu kan pasti merukuk, ya, dan itu sebagai bentuk penghormatan kepada raja secara terpaksa. Namun apakah dia akan mengikuti rancangan mereka, makar mereka? Tidak. Al-Baqilani sungguh cerdas sekali. Ketika sampai kepada pintu kerajaan itu, dia bukan masuk kepada pintu tersebut dengan kepala dulu, tidak, tapi dia masuk dengan pantat lebih dahulu. Artinya dibalik, mundur melakukannya. Ini luar biasa kan? Itu kecerdasan dihasilkan dari Al-Quran. Maka semakin umat Islam ini jauh daripada Al-Quran, maka semakin jauh daripada kebangkitan dan kehebatan umat ini. Kalau semakin umat ini dekat dengan Al-Quran, maka semakin dibukakan pintu-pintu kemuliaan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. Jadi intinya, teman-teman, sebagai penutup, ya, pengamalan bukan pengalaman. Yang kayak kita sekarang ini belajar, ya, tahu bagaimana baca Al-Quran itu luar biasa, membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkannya. Kita tahu semua ini. Maka jangan sampai kita masuk di sini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat sangat besar, ya, kemurkaan Allah, ya, azab Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Semoga Allah memberikan kita semuanya, termasuk, ya, saya, untuk terus bisa belajar sehingga kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah, makanya dalam hadis lain dikatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi umama wa yad'u bi akhir. Jadi sesungguhnya Allah SWT dengan Al-Quran ini Allah mengangkat sebuah kaum, dan dengan Al-Quran ini pula Allah menjatuhkan sebuah kaum. Nah, gimana caranya? Yang pertama yang Allah angkat derajat dengan Al-Quran adalah karena mereka mampu membaca, memahami, dan mengamalkannya. Ya. Sedangkan yang kedua, ya, ini mereka ini tidak mengamalkan, tidak membaca, mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Ya, artinya mereka menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, maka orang ini pasti hidup dengan sengsara.
Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, Imam Malik mengatakan tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat generasi awalnya menjadi baik, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ditanya bagaimana cara maju, bagaimana cara ini, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Tadaburi, hafal kalau perlu, ya artinya kalau memang mampu dia hafal, dan yang puncaknya adalah amalkanlah apa yang menjadi petunjuk daripada Al-Quran. Maka itu adalah kunci daripada keberhasilan. Saya kira cukup sekian teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan insya Allah jumpa kembali dalam kesempatan yang lebih bahagia dan lebih baik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.